saat anak-anak belum mengenal FF dan Mobile Legends, para bocah-bocah sering bermain bersama di sebuah lapangan. Salah satunya adalah Squid Game alias permainan cumi-cumi. Dalam permainan itu terdapat dua tim yang terdiri dari penyerang dan juga penjaga. Bagi para penjaga, tugas mereka hanya ada satu, yaitu mencegah para penyerang agar tetap berada di luar garis. Sementara bagi para penyerang, mereka harus bisa menginjak lingkaran kecil yang disebut sebagai kepala cumi-cumi, dan film pun baru saja dimulai. Film diawali dengan diperlihatkan seorang duda bernama Gi-hun. Ia bekerja serabutan dan menjadi beban bagi ibunya yang sudah tua. Karena hal itu juga, istrinya meninggalkannya dan menikah dengan lelaki lain. Bahkan hak asuh untuk putri semata wayang mereka juga jatuh kepada sang istri yang sekarang hidup bahagia bersama keluarga barunya. Dengan semua kesialan dalam hidupnya, Gi-hun mencoba menjadi ayah yang baik di hari ulang tahun putrinya. Ia nekat mengambil uang ibunya untuk dilipat gandakan dalam sebuah perjudian. Beruntungnya ia berhasil memenangkan perjudian itu dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Namun begitu keluar dari arena perjudian, ia langsung dikejar oleh para rentenir yang ingin menagih hutang pada Gi-hun. Melihat segerombolan rentenir itu, Gi-hun pun segera kabur untuk menyelamatkan uang-uangnya. Tak lama kemudian, ia pun akhirnya tertangkap oleh para rentenir itu. Dan saat Gi-hun hendak memberikan uangnya, ternyata ia baru sadar bahwa uangnya telah dicuri oleh wanita yang ia tabrak sebelumnya. Para rentenir itu pun mencoba menyakiti Gi-hun, tetapi saat Gi-hun memasang wajah sedih, rentenir itu akhirnya memberikan kesempatan pada Gi-hun untuk melunasi hutangnya selama 1 bulan, atau jika tidak, maka mereka akan mengambil salah satu ginjal dan juga matanya. Lalu setelah Gi-hun selesai mengajak anaknya makan malam, Gi-hun bertemu dengan seorang pria misterius yang menawarkan untuk bermain suatu permainan bernama Dakji dengan imbalan uang 100.000 won atau sekitar 1,2 juta rupiah. Pemuda memberikannya sebuah tiket masuk ke dalam sebuah permainan. Pemuda itu berkata bahwa jika Gi-hun berhasil menyelesaikan permainan di sana, maka ia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Mendengar hal itu, Gi-hun pun langsung tertarik dan mengikuti apa kata pemuda tersebut. Singkat cerita, Gi-hun dan orang-orang lain yang bernasib sama sepertinya dibawa menggunakan sebuah mobil. Mereka pun dibius untuk menjaga kerahasiaan tempat permainan tersebut. Lalu saat Gi-hun terbangun, ia pun sangat bingung karena saat ini ia sudah berada di suatu ruangan bersama 455 pemain lainnya yang juga menerima tawaran tersebut. Selain itu, semua HP dan barang bawaan mereka juga disita dan akan dikembalikan nanti saat mereka pulang. Terdapat 456 peserta yang dikumpulkan di dalam sebuah ruangan besar. Selain itu, mereka juga dipantau oleh beberapa staf dengan pakaian serta topeng yang sangat aneh, termasuk orang yang menjalankan seluruh permainan tersebut yang dijuluki sebagai frontman. Alasan mereka menggunakan topeng yaitu agar identitas mereka tak diketahui oleh orang lain, termasuk para pemain yang memainkan permainan itu. Di sana Gi-hun bertemu dengan seorang kakek-kakek bernama Ilnam yang mengatakan bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi karena ia memiliki gumpalan di otak atau biasa disebut sebagai tumor otak, sehingga ia ingin bersenang-senang di dalam permainan tersebut sebelum ia meninggal. Di sana Gi-hun bertemu dengan beberapa peserta lain. Di antaranya adalah Sang-woo, teman masa kecil Gi-hun, Ilnam, kakek-kakek yang penyakitan, seorang pekerja asing bernama Ali, seorang gangster bernama Doksu, seorang wanita bernama Miryong, dan gadis asal Korea Utara bernama Sebyok. Nah, Sebyok adalah gadis yang sebelumnya mencuri semua uang Gi-hun. Dengan perasaan sangat marah, ia pun menyuruh Sebyok untuk mengembalikan seluruh uangnya. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja para staf datang menghampiri mereka dan mengatakan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam sebuah permainan yang akan diadakan selama 6 hari. Siapapun yang bisa menyelesaikan seluruh permainan itu akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan jumlah yang sangat banyak.
Para staf itu juga mengatakan bahwa seluruh barang serta HP yang mereka bawa telah disita dan akan dikembalikan ketika mereka berhasil menyelesaikan semua permainan. Kemudian panitia menjelaskan bahwa selama di sana mereka akan memainkan 6 permainan. Adapun beberapa aturan yang harus disetujui oleh para pemain sebelum memulai permainan, di mana pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan, lalu pemain yang menolak bermain akan langsung dieliminasi, dan yang terakhir, permainan akan dihentikan jika mayoritas dari peserta menyetujuinya. Setelah menyetujui semua persyaratan itu, para peserta pun diarahkan ke ruangan berbeda untuk memulai permainan yang pertama. Lalu saat semua pemain telah berkumpul di sana, frontman kemudian menyuruh para staf untuk segera menjalankan permainan pertama, yaitu lampu merah, lampu hijau. Dalam permainan pertama, semua pemain boleh bergerak maju selama penjaga yang berbentuk robot ini mengatakan lampu hijau. Namun jika penjaga mengatakan lampu merah, semua pemain tak boleh bergerak sama sekali, dan jika ada yang bergerak, maka mereka akan langsung dieliminasi. Terdengar cukup simpel ya, namun kenyataan yang sebenarnya jauh lebih mengerikan. Bagaimana tidak, maksud dieliminasi dari permainan bukan hanya sekedar dikeluarkan, tapi ditembak hingga tewas. Peluru datang dari berbagai sudut. Semuanya telah diatur agar langsung menembak siapapun yang bergerak selama lampu merah. Karena hal itu, para peserta pun terkejut dan mulai berhamburan di arena permainan. Sayangnya tindakan itu bukannya membantu mereka, melainkan membuat mereka semua mati sia-sia. Setelah kejadian tersebut, tak ada pemain lain selain Ilnam yang berani bergerak meski robot penjaga telah mengatakan lampu hijau. Namun ketika mereka sadar bahwa mereka tak memiliki banyak waktu, para pemain berusaha melanjutkan permainan dengan hati-hati, termasuk Ki-hun dan teman masa kecilnya Cho Sang-woo yang juga ikut dalam permainan tersebut. Meski banyak yang tereliminasi, beberapa di antara mereka akhirnya berhasil menyelesaikan permainan tersebut, namun ketika Ki-hun sudah dekat dengan garis finish, tiba-tiba saja ia hampir jatuh terpleset, namun untungnya seseorang bernama Ali berhasil memeganginya. Sedangkan mereka yang masih tersisa karena kehabisan waktu langsung dinyatakan kalah dan ditembaki satu persatu. Setelah menyelesaikan permainan pertama, para peserta pun kembali dikumpulkan di kamar mereka. Dari 456 peserta, kini hanya tersisa 201 peserta saja. Mendengar hal itu, para pemain lainnya pun mulai meminta agar mereka dipulangkan saja. Tetapi karena para staf tak bisa mengabulkan hal tersebut, Sang-woo akhirnya meminta para staf untuk melakukan voting karena sesuai perjanjian pada pasal 3, mereka bisa menghentikan permainan jika mayoritas pemain ingin berhenti. Pada akhirnya para staf pun menerima usulan Sang-woo, tetapi sebelum diadakan voting, mereka menunjukkan pada seluruh pemain yang masih hidup bahwa total hadiah yang akan mereka dapatkan saat ini adalah uang tunai senilai 25,5 miliar won atau sekitar 300 miliar rupiah. Hal itu diakumulasikan dengan jumlah para peserta yang telah gugur. Dan jika mereka memilih untuk berhenti dari permainan ini, maka mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang sepeser pun. Hal itu tentu membuat mereka semua menjadi goyah. Namun pada akhirnya dengan selisih 1 suara saja, mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan tersebut. Setelah kesepakatan itu, para peserta pun akhirnya dipulangkan kembali ke daerah mereka masing-masing. Sang-woo yang saat itu bersama Ali tak tega ketika melihat Ali hendak berjalan kaki ke rumahnya yang berjarak 30 km dari tempat itu, sehingga ia pun memberikan ongkos agar Ali bisa pulang dengan menggunakan bis. Sementara itu, Ki-hun mencoba melaporkan kejadian itu pada polisi, tetapi ia justru dianggap sebagai orang gila. Ki-hun menyuruh polisi itu untuk menelpon nomor yang ada di kartu tersebut, tetapi mereka malah terhubung pada orang lain sehingga Pak Polisi itu pun marah dan langsung mengusir Ki-hun dari sana. Tak lama kemudian, seorang polisi bernama Junho baru saja tiba di kantor polisi tersebut. Entah apa alasannya, ia terlihat tertarik dengan tiket permainan yang dibawa oleh Gi-hun. Ia bahkan meminta identitas Gi-hun pada para polisi yang mendengarkan cerita Gi-hun sebelumnya. Junho sepertinya mengetahui sesuatu yang janggal dari permainan tersebut. Tak disangka, ia juga memiliki tiket yang sama persis dengan milik Gi-hun. Tiket itu diketahui milik kakaknya yang sudah lama menghilang.
Junho pun merasa bahwa kakaknya pasti ada di tempat permainan tersebut. Di tempat lainnya, Gi-hun yang pulang ke rumahnya merasa kebingungan mencari ibunya. Ternyata ibu Gi-hun saat ini dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit diabetes akut. Bahkan dokter menyarankan kepadanya untuk segera melakukan operasi. Namun sang ibu justru memilih untuk pulang karena tak sanggup membayar biaya pengobatan di rumah sakit. Hal itu pun membuat Gi-hun sedih dan kecewa pada dirinya sendiri. Meski semua orang telah kembali dari permainan kematian itu, tetapi tampaknya kehidupan nyata mereka jauh lebih berat dari yang mereka perkirakan, seperti Gi-hun yang harus membayar biaya pengobatan dan operasi ibunya yang mengidap penyakit diabetes akut. Sang-woo yang harus membayar hutang senilai 6 miliar won agar rumah serta toko milik ibunya tidak disita oleh bank. Ali yang tak sengaja menghancurkan jari bosnya karena bosnya tidak mau membayarkan 6 bulan gajinya. Sebyok yang harus mencari uang untuk mengeluarkan keluarganya dari Korea Utara, serta seorang preman bernama Doksu yang dikejar-kejar oleh mafia karena memiliki hutang yang sangat banyak. Dunia luar jauh lebih kejam dari apa yang terjadi di dalam sana. Mereka akan tetap dikejar hutang dan mati di tangan rentenir. Semua kenyataan pahit dunia pun membuat Gi-hun dan yang lainnya tertarik untuk masuk lagi ke dalam arena permainan. Lalu saat mereka semua mendapatkan kartu itu lagi, mereka pun segera menunggu di tempat yang sama seperti sebelumnya, hingga akhirnya mobil penjemput itu datang membawa mereka semua. Namun kini yang berbeda adalah mereka bisa lebih mempersiapkan diri karena sudah tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Dari arah lain, Junho ternyata juga ikut menyusup ke dalam mobil. Kali ini ia bertekad untuk bisa masuk ke dalam arena permainan agar bisa menemukan kakaknya yang hilang. Ia pun menghajar seorang panitia dan mengambil kostumnya agar ia bisa menyamar tanpa diketahui oleh siapapun. Kemudian saat mereka semua sudah sampai di pulau tersebut, para staf pun langsung mengambil seluruh pakaian serta barang-barang yang dibawa oleh para pemain. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata Sebyok berhasil menyelundupkan sebuah pisau lipat. Dari 201 orang yang pulang di permainan sebelumnya, ternyata 187 orang dari mereka memutuskan untuk kembali saat mereka semua sadar bahwa kehidupan di dunia nyata jauh lebih berat dari yang mereka perkirakan. Di 201 peserta awal, kini tersisa 187 orang yang memutuskan untuk ikut serta kembali. Yang berarti hadiahnya juga semakin bertambah. Di sana beberapa orang mulai membentuk aliansi dengan para pemain lainnya agar mereka bisa saling membantu dalam menyelesaikan setiap permainan, termasuk Gi-hun, Sang-woo, Ali, dan juga Ilnam. Di waktu yang sama, Junho yang kebingungan juga kini harus menyamar menjadi panitia di dalam aula permainan tersebut. Saat semua orang sudah tidur, pemain nomor 70 dan Sebyok meminta para staf yang berjaga untuk membawanya ke toilet. Namun di sana Sebyok mencoba mencari tahu permainan selanjutnya dengan cara masuk ke dalam ventilator dan menyuruh nomor 70 untuk menahan para penjaga agar mereka tak masuk ke dalam sana. Dengan bantuan Miryong, ia pun berhasil masuk ke dalam ventilasi dan melihat apa yang terjadi di ruangan lainnya. Di sana ia melihat bahwa para panitia sedang membuat gulali berskala besar. Namun ia tak tahu apa yang akan dilakukan dengan semua gula tersebut. Karena mereka berdua terlalu lama, salah satu staf segitiga mencoba mendobrak masuk, tetapi untungnya Sebyok berhasil kembali tepat waktu. Keesokan harinya, para peserta pun bersiap dan dikumpulkan untuk memainkan permainan yang kedua. Sebelum memulai permainan, Sang-woo bertanya kepada Sebyok tentang apa yang ia lihat kemarin malam. Agar ia bisa menebak permainan selanjutnya. Ia pun berkata bahwa permainan kali ini pasti merupakan permainan masa kecilnya. Sedangkan Sebyok yang berasal dari Korea Utara pasti akan kesulitan. Oleh sebab itu, Sebyok pun memberitahunya bahwa ia melihat para panitia membuat gulali. Lalu ketika mereka sampai di lokasi permainan, para pemain disuruh memilih salah satu dari 4 simbol yang terdiri dari segitiga, lingkaran, bintang, dan juga payung. Setelah mendengar hal itu, Sang-woo pun langsung teringat akan permainan masa kecilnya, di mana terdapat lelehan gula yang diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Tugas mereka adalah mengikis gula tersebut sesuai dengan bentuknya. Itulah mengapa ia sengaja mengambil bentuk segitiga karena merupakan bentuk yang paling mudah.
Setelah semua pemain memilih simbol masing-masing, mereka pun disuruh untuk mengambil sebuah benda dan ketika mereka membukanya, ternyata benda itu berisi gulali yang berbentuk seperti simbol-simbol tersebut. Kemudian para pemain disuruh untuk memotong gulali itu sesuai simbol yang ada sebelum batas waktunya habis. Tetapi jika mereka merusak simbolnya, maka mereka akan langsung dieliminasi di tempat. Gi-hun mengambil bentuk payung dan kakek Ilna mengambil bentuk bintang. Peserta memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan kali ini. Bagi peserta yang gagal membuat bentuk yang sesuai, maka mereka akan langsung dieliminasi atau ditembak. Hal itu pun membuat para peserta yang lain panik dan semakin ketakutan. Namun tampaknya para pemain yang memilih bentuk segitiga sangat diuntungkan dalam permainan tersebut karena simbol itu jauh lebih mudah untuk dipotong daripada simbol yang lain. Sehingga pada akhirnya banyak dari mereka yang berhasil lolos ke permainan selanjutnya, termasuk Sangwoo dan juga Sepyo. Mereka semua berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan pola yang diinginkan. Kemudian terlihat Miryong yang memanfaatkan korek apinya untuk memanaskan jarum agar gulali itu bisa lebih mudah untuk dilelehkan. Tak lama kemudian, Ali akhirnya berhasil menyelesaikan permainan tersebut, sementara Ki-hun dan kakek Ilnam tampaknya kesusahan karena simbol mereka lah yang paling susah untuk dipotong dalam permainan itu. Saat waktunya sudah hampir habis, Ki-hun akhirnya menemukan cara lain untuk memotong gulali tersebut, yaitu dengan cara menjilatinya. Kakek Ilnam dan para pemain yang melihatnya pun langsung menjilati gulali mereka masing-masing dan pada akhirnya mereka berhasil menyelesaikan permainan itu tepat waktu sebelum waktunya habis. Peserta yang mengambil bentuk mudah satu persatu mulai berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Di sisi lain, saat para staf hendak menembak pemain yang gagal, salah satu di antara mereka justru melawannya, tetapi saat si staf itu membuka topengnya, si pemain justru menembak dirinya sendiri dan pada akhirnya para staf menembak mati seluruh pemain yang gagal menyelesaikan permainan tersebut. Agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Peserta itu pun menodongkan pistol ke arah panitia tersebut dan memintanya untuk melepaskan topeng. Namun begitu ia melepaskan topengnya, ia pun langsung ditembak oleh penyelenggara permainan. Jadi semua panitia di sana telah memiliki perjanjian bahwa mereka dilarang membuka topeng atau identitas mereka di dalam aula permainan. Sementara itu, Jeonhu yang sedang menyamar sebagai salah satu staf bertopeng lingkaran mengambil topeng yang berbentuk persegi agar ia bisa mengatur para staf yang memakai topeng lingkaran dan juga topeng segitiga. Kecuali saat mereka berada di dalam kamar dan sendirian. Semua itu dilakukan untuk menjaga semua kerahasiaan dari permainan tersebut. Dan part 1 pun akhirnya